Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, balik maning karo Mama Zara. Sehat selalu untuk semuanya. Ya. Mie goreng pinten, Mbak? Siji. Terus apa? Dalam? Terus apa? Terus belanja. Nggih. Papa kisah sih enten dia tahu buatan buka apa itu. Sampai balik pasar. Nah, alhamdulillah ini Mama Zara itu baru pulang dari pasar. Barusan ada yang beli, ibu-ibu katanya habis belanja, katanya ya iya. Nah, untuk belanjanya Mama Zara ini masih di motor, belum saya turunkan. Ini di sini juga ada. Nah, karena di depan itu biasa buat parkir, ada motornya Pak suami. Jadi untuk motor saya itu selesai pulang belanja langsung saya masukkan sekalian. Nah, untuk belanjaan ini Mama Zara ya biasa ya. Kopi ada? Ya, ABC. Kopi ABC susu? Iya. Oke. Mau dibungkus apa minum Sini sini? aja sambil nunggu itu beresin kamar. Oh iya boleh. Ada yang pesen kopi. Nah lanjut ya lur, ini Mama Zara itu lagi beresin hasil belanjaan. Malah anak yang pesen kopi diminum di tempat. Jadi kita buatkan dulu untuk pesanannya. Nah pesanannya wis dadi lur, geri diantar ke depan. Nah Mama Zara ya aktivitasnya sehari-hari kayak gini ya lur ya. Setiap selesai belanja ya lanjut langsung diberes. Nah sambil beresin ya kita sambil untuk jual beli. Karena ya wong sambil kita di warung kan kita juga standby di warung ya lur, jadi ya kita sambil ngelayani. Nah untuk belanjaan Mama Zara ini mohon maaf saya tidak bisa review satu-satu belanjanya ya isinannya ya isian warung lah lur, pokoknya ya belanjanya ya itu saja. Karena di depan ada yang ngopi, jadi Mama Zara aku yang ngegawe video terus kepotong sama yang istirahat di depan, ada yang ngumpul di depan, ke biasanya langsung ora konsen lur. Jadi ya ngapurane jadi didubbing bae ya lur. Sekalian ke Mama Zara sambil beresin hasil belanjaannya Mama Zara. Nah biasanya Mama Zara kuwi selain jualan kering-keringan kayak sembakoan kayak gitu lur, tapi Mama Zara itu di warungnya juga jualan minuman seduh, baik panas ataupun minuman dingin. Terus Mama Zara juga melayani jualan mie rebus apa mie goreng yang kiranya mau dibikin mateng itu juga bisa. Jadi untuk warung Mama Zara itu juga melayani matangan juga ya. Mama Zara ora jualan mung kering-keringan tok. Jadi seandainya pada mampir di warung Mama Zara kue ya seandainya anak saya pesan kopi, pesan susu, apa pesan teh, apa minuman es, itu ya saya layanin karena Mama Zara juga jualan minuman seduh yang wujud matangan kayak gitu ya lur ya. Jadi untuk warung sendiri itu penghasilannya malah lebih cepet itu dari jualan matang. Karena kalau jualan keringan saja itu maksudnya kalau jualan yang kiranya bahan mentahnya saja itu kan tahu sendiri ya lur ya. Kalau dari kulakan pasar itu kan paling untung-untungnya ya 1.000, 1.500, kayak ibarat kata kopi serencengnya itu kan dari sana 13,5. Terus kita jual jadi ngecernya itu kan 1.500. Jadi kan satu renteng itu untungnya cuma 1.500. Tapi kalau kita jual sampai mateng kayak minuman seduhnya itu kita wujud mateng dengan modal kita tambahin gelas kecil itu kita kan jual per kopi seduhnya itu kan harga 3.000, jadi bisa jadi 30.000 ya. Emang kita mandan repot sedikit, kita perlu merebus air, perlu repot untuk menyediakan, tapi kan di satu sisi juga kita lebih cepat untuk penghasilan warung itu lebih banyak istilahnya kayak gitu lur. Jadi untuk
warung rumahan kayak Mama Sarah sendiri ini ya saya usahakan untuk jualan di warung itu tidak melayani yang kering-kering saja, tapi di warung saya juga melayani untuk jualan yang matang juga. Seandainya yaitu pesan mie rebus, mie goreng, apa minuman seduh, apa aja yang kiranya berhubungan yang ada di warung ada bahannya ya saya buatkan. Nah ini adalah salah satu tips juga ya buat warung rumahan kayak saya sendiri kayak begini, warung yang kiranya masuk ke dalam gang, yang jauh dari keramaian ya jalan satunya itu ya kayak begitu. Untuk menambah penghasilan itu kita bisa jualan untuk dibuat mateng kayak gitu, karena zaman sekarang ya lur ya ngerti dewek jualan apa orang kerja apa usaha apa aja kue kayaknya saingannya itu banyak. Jadi kalau nggak sepinter-pinternya kita untuk mengolah usaha kita sendiri ya otomatis kebanyakan kue ya bubar gulung tikar lur. Jadi untuk bertahan itu biasanya ya kayak saya sendiri loh ya, ini saya matokin warung saya sendiri ya dengan cara kayak begitu. Soalnya kalau nggak begitu kita untuk ngandelin hasil jualan yang kering-kering saja itu ya kan untungnya mepet, sedangkan kita untuk kebutuhan sehari-hari itu lebih gede. Jadi untuk bertahan kayak warung rumahan kayak saya begini ya jalan satu-satunya ya paling saya tambahin dengan jualan wujud mateng. Nah untuk warung itu kalau menurut saya ya lur ya, menurut saya itu zaman sekarang kue warung kayaknya berkembang itu rada lama, bener saya juga ngalamin sendiri. Kita saingannya banyak, usaha di luar juga orang pada bersaing-saing berlomba-lomba untuk mencari rezeki. Jadi kalau kita tidak bisa ngatur tentang usaha kita sendiri ya otomatis kita berkembangnya itu lama. Jangankan berkembang, kita untuk mempertahankan saja itu kadang itu lebih susah lur. Jadi untuk usaha itu kadang saya sendiri itu tidak terlalu ngoyo tentang istilahnya pingin yang berkembang gede begini. Ya cita-cita ada, tapi lebih fokusnya lagi itu kita untuk mempertahankan saja. Kita untuk mempertahankan untuk stand di tempat aja itu alhamdulillah banget. Seandainya bisa syukur-syukur kita bisa lebih berkembang lagi itu lebih alhamdulillah lagi. Tapi kalau kayak warung kita warung rumahan kayak begini, seandainya cuma mengandalkan tentang untung wujud mentahan itu kalau menurut saya itu untuk zaman sekarang ya dibandingin dengan kebutuhan itu kita bakal repot untuk nyari tambahannya lur. Jadi ya jalan satu-satunya suka kita ngikut jualan matengan. Jadi untuk untung itu ya kita ibarat kata iso gendong geret lah. Untuk babonnya, untuk modalnya itu bisa bertahan untuk di warung, untuk kulakan lagi, sedangkan untungnya itu bisa kita gunakan untuk bertahan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kalau menurut Mama Sarah, tip dari Mama Sarah itu begitu. Jadi untuk warung kita sendiri itu biar tetap di tempat itu maksudnya kita ya tidak ibarat kata anjlok banget itu ya jalan satu-satunya ya kayak begitu. Soalnya kan tahu sendiri ya lur ya, sekarang itu apa-apa pada naik. Untuk sembakoan kadang sebentar turun sebentar naik, sebentar turun sebentar naik. Jadi kalau kita tidak pinter-pinter ngaturnya itu kadang kita sendiri seringnya itu untuk modalnya itu mesti banyak nomboknya daripada untungnya kalau kita nggak pinter-pinter ngelola. Nah di satu sisi untuk warung saya sendiri ya lur, bukan ini untuk maksud gimana-gimana ya. Nah ini salah satu tip juga buat Mama Sarah sendiri. Nah kita bisa usaha dengan tenang, kita bisa usaha dengan tidak ada beban. Itu biasanya kalau saya sendiri itu untuk warung saya usahakan dengan modal sendiri, tidak dengan kata minjem atau ngambil koperasi atau ngambil bank harian. Itu saya tidak. Saya itu dari awal usaha nyampe sekarang itu alhamdulillah untuk warung itu saya biasakan untuk modal pribadi. Seandainya kita jalannya lambat ya kita kulakannya seadanya dulu.
seandainya ada untung lebih ya kita tambahin lagi untuk isian warung. Jadi kalau kayak saya itu usaha itu tidak ngoyo ya lur. Karena saya sendiri juga pingin usaha dengan tenang, nggak ada beban. Jadi istilah wong Jawa ya melaku seanane, melaku sekuate. Jadi ya ibarat kata gak usah terlalu ngoyo. Kalau menurut saya itu begitu. Jadi kalau kita nggak ada diada-adain, seandainya nih kita punya modal sedikit tapi kita terlalu berekspektasi pingin warungnya penuh, pingin barangnya banyak tapi modalnya pas-pasan, ujung-ujungnya minjem lah. Di satu sisi warungnya ya namanya wong dagang kuwi kadang ya sepi kadang rame. Nah kalau lagi pas sepi, kalau kita dengan modal minjem boro-boro buat bayar utang, buat makan sehari-hari aja kadang kurang, kadang itu malah menurut saya itu malah jadi beban kalau menurut saya. Jadi kalau bisa, kalau usaha itu ya seadanya saja, melaku sanane belur. Nah kayak Mama Sarah sendiri ini kan dulu saya juga warung itu warung di teras rumah dengan modal 1 meja dan 1 etalase. Sambil berjalannya waktu kita sambil berjalan dengan pokoknya ditelateni lur, ditelateni untung sedidik dikumpulna, untung sedidik dikumpulna. Ya alhamdulillah Mama Sarah bisa buka di samping. Ini sebenarnya kan warung adalah warung garasi mobil. Karena Mama Sarah langka mobil, jadi didedekna warung. Alhamdulillah tambah sedidik, tambah sedidik, tambah sedidik isian warungnya. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang. Jadi untuk usaha itu kalau menurut saya itu ya semampunya saja, seadanya saja. Jadi ora usah nuruti gengsi. Emang kita mampu dengan buka usaha dengan modal sendiri seadanya, ya kita telatenin aja seadanya lur. Itu adalah tip biar kita usaha itu nyaman, nggak beban pikiran. Nah alhamdulillah ya lur, itu cerita sedikit tentang warungnya Mama Sarah. Itu balik lagi ke pribadi masing-masing dengan usahanya masing-masing. Orang kan punya prinsip sendiri-sendiri ya lur. Itu kalau Mama Sarah prinsipnya itu begitu. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Nah ini untuk belanjaan Mama Sarah alhamdulillah juga sudah selesai ya lur, sudah selesai saya susun-susuni. Nah untuk di bagian depan ini masih ada yang istirahat. Untuk warung saya isiannya ya kayak begini-gini saja lur. Nah mohon maaf untuk warung saya sendiri juga tidak pepek, tidak yang komplit banyak itu enggak. Yang penting ada orang butuh apa insya Allah ada. Karena Mama Sarah sendiri kan juga sudah paham di lingkupnya Mama Sarah itu seringnya nyarinya yang apa, jadi disitulah biasanya yang saya stokin. Nah alhamdulillah ini sudah selesai. Dan untuk di bagian depan ini ada kegiatan anak-anak sedang latihan sepak bola, jadi alhamdulillah banyak yang istirahat untuk di bagian teras. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu. Nah ini terakhir ada yang pesan kopi untuk bapak-bapak yang lagi menunggu anaknya sedang kegiatan latihan sepak bola di depan rumah ataupun di lapangan kayak gitu ya. Ini lanjut saya buatkan dulu untuk pesanannya. Nah untuk bapak ini pesen kopi hitam. Nah untuk kopi sudah siap, tinggal lanjut saya antar ke depan. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.